Proses pengerjaan proyek MRT tahap 1 yakni jurusan Bundaran HI Lebak Bulus telah rampung 96,6%. Warga Jakarta dapat menikmati layanan transportasi yang menggunakan konstruksi anti gempa ini dalam 1 tahun ke depan. Ya, nah rekan kami Ruth Maria Tiara berkesempatan untuk melihat langsung proyek MRT tahap 1 dan mewawancarai Dirut PT MRT Jakarta yaitu William Syahbanda. Berikut hasil wawancaranya. Ya, pemirsa, sebagai sebuah proyek optimistis, MRT ini tentunya dirancang tidak hanya dalam hal kekuatan konstruksi, namun juga ada target dan tujuan pembangunannya. Tentu juga ada obstacles yang memerlukan strategi penanganan khusus demi pencapaian tujuan yang efektif. Dan ini seperti apa sih dari prioritas dan juga pencapaiannya? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama MRT, Bapak William Syahbanda. Halo Pak. Halo, selamat siang. Siang. Pak, ini infonya begitu, akhir 2017 ini pembangunan MRT fase 1 sudah mencapai lebih dari 90%. Ini awal tahun ini apa aja sih fokus yang akan dikerjakan begitu? Iya, terima kasih. Jadi sampai Januari terakhir ini, bulan Januari, progres kita itu mencapai 90,96%. Jadi fokus pekerjaan konstruksi sekarang itu ada pada pekerjaan station, kemudian finishing, mechanical, electrical, kemudian kita memulai memasukkan apa yang namanya track walk, rel kereta. Jadi seperti yang Mbak Tiara lihat sekarang ini, di kawasan ini akan mulai dipasang rel kereta dan diharapkan pada bulan Maret 2018 rel kereta ini akan seluruhnya terpasang, dimulai dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus. Kereta pertama kita itu akan datang di akhir Maret, ya, awal April, secara berturut-turut sampai bulan Oktober. Kemudian kereta itu mulai didudukkan di main line, di jalur utama itu sekitar bulan Agustus tahun ini. Kemudian uji coba kegiatan menjalankan kereta tapi tanpa penumpang itu akan terjadi di bulan Desember tahun ini. Dan kita akan mulai siap pada bulan Februari tahun depan. Dan operasi komersial itu akan kita canangkan pada bulan Maret 2019. Baik, Pak Willy, ini terkait tentang adanya kesiapan dan juga kendala untuk mengantisipasi itu seperti apa? Ya, semua sudah kita siapkan, kita antisipasi ya. Misalnya terkait dengan situasi bahwa Jakarta ini rentan terhadap gempa gitu ya. Jadi memang kita mendesain stasiun ini sebagai stasiun dan konstruksi bawah tanah yang tahan terhadap gempa. Kemudian juga mengantisipasi bahaya banjir ya. Itu juga kita siapkan berbagai instrumen, kita mulai siapkan mulai dari bawah sampai ke atas untuk memastikan bahwa pada saat banjir stasiun dan terowongan ini tetap aman gitu. Kalau dari sisi integrasinya nih terkait dengan nantinya begitu setelah proyek ini, setelah MRT bisa digunakan masyarakat, seperti apa integrasi moda memang MRT ini kan tidak akan bisa bekerja sendiri. Jadi backbone transportasi Jakarta itu akan MRT. Tapi bagaimana interkoneksi atau yang Mbak Tiara maksudkan itu integrasi tadinya itu harus terjadi secara sempurna. Kita punya 5 titik integrasi dengan Transjakarta. Mulai dari Lebak Bulus itu ada integrasi sempurna dengan Transjakarta, kemudian di Blok M, kemudian di Sising Mangaraja, kemudian di Duku Atas dan di Bundaran HI. Selain itu, kita juga akan berintegrasi sempurna dengan KCI, komuter lain ya. Kemudian juga kereta bandara. Kemudian nanti LRT juga ketika jadi itu juga akan berinteraksi di Duku Atas. Baik, ini berarti cukup sangat nantinya memudahkan masyarakat begitu ya Pak ya. Pak, ini menyinggung juga soal tentang kawasan transit terpadu atau TOD yang akan dibangun di beberapa stasiun. Ini stasiun mana aja dan keuntungannya nih untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Kawasan transit terpadu itu adalah kawasan ya di mana terjadi interaksi antara transportasi publik yang harus dikelola secara baik sedemikian sehingga kemacetan itu tidak terjadi di kawasan itu, sedemikian sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kawasan itu dengan baik, sedemikian sehingga nilai ekonomi dari kawasan itu bisa baik. Jadi ada area-area publik ya. Nah, kita akan punya beberapa 8 kawasan transit terpadu. Yang pertama mulai dari Bundaran HI, kemudian di Duku Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, kemudian stasiun ini, Stasiun Senayan. Kemudian ada 2 yang elevated, yaitu
Blok M dan Lebak Bulus. Kalau dari nanti pada saat sudah dioperasikan begitu ya MRT-nya, berapa sih tarif yang nantinya kemudian akan dikenakan bagi masyarakat, dan juga operasinya itu berapa lama? Apakah dibagi full 24 jam atau hanya ada beberapa shift per jam? Iya, ada operasi itu akan mulai dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kereta punya waktu untuk beristirahat mulai dari jam 12.30 malam sampai jam 5 pagi ya. Kemudian tarif itu belum ditentukan sampai hari ini. Kita masih menghitung berapa sebenarnya potensial penumpang yang akan bisa diharapkan menaiki MRT ini dalam sehari. Dari situ akan kemudian kita tentukan tarif komersial. Nah, berapa nilai tarifnya itu nanti akan kita merupakan keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya. Baik, kalau dari sistemnya sendiri nih Pak, untuk perjalanan kereta MRT sendiri, apakah menggunakan automatic train control atau seperti apa? Exactly, jadi memang peran masinis sudah sangat minimal, walaupun masinis tetap ada, tapi kereta ini dikontrol oleh sebuah mekanisme atau sebuah sistem modern yang namanya communication based train control, di mana kontrol dari kereta atau titik pengoperasian kereta itu ada di depo, ada di kawasan Lebak Bulus, yang dikontrol oleh yang namanya Operation Command Center. Nah, titik memberangkatkan kereta itu dari titik itu, ya, memberhentikan kereta, ya, sehingga dengan demikian perjalanan kereta pasti tepat waktu. Jadi kalau kita jam 6 pagi berangkat dari Lebak Bulus, jam 6.30 itu pasti sampai di Bundaran HI. Baik, ini fase 1. Ada fase 2-nya, Betul. Fase 3 dan seterusnya. Betul. Begitu, jadi fase 2 ini sedang kita siapkan, melanjutkan dari titik Bundaran HI sampai ke Kampung Bandan, itu 8,3 km. Baik. Kemudian fase 3 dan fase 4 itu adalah yang melintang. Jadi east-west, jalur timur-barat, ya. Itu sepanjang 87 km, ya, mulai dari Banten di Balaraja sampai ke Jawa Barat di Cikarang. Oke, terkait tentang sedikit kenyamanan dan keamanan ini seperti apa Pak? Jadi memang moto kita adalah aman, nyaman, dan handal. Ya. Aman bahwa seluruh aspek keamanan itu akan kita perhitungkan. Ya. Nyaman, ya, bagaimana penumpang merasa nyaman, budaya bertransportasi secara nyaman, antri, dan sebagainya, ya, tidak terganggu, ya, itu juga kita upayakan sebaik mungkin, dan handal, ya, bagaimana memastikan bahwa kereta itu on time. Nah, itu yang memang budaya itu yang sedang kita ciptakan. Baik, ini warga Jakarta pasti sangat menunggu. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ini bagi warga Jakarta yang memang orang luar menunggu sekali dengan adanya MRT ini. Terima kasih. Ya, yang pertama mari dukung proses pembangunan, ya, MRT Jakarta sampai dengan dia mulai beroperasi. Ketika dia mulai beroperasi, mari beramai-ramai naik MRT Jakarta, dan khusus bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi, bersiap-siaplah untuk berpindah menggunakan kendaraan publik, karena MRT Jakarta akan menyajikan sebuah sistem layanan yang aman, nyaman, dan handal. Baik, terima kasih loh Pak William atas waktunya berbincang bersama kami dan pemirsa. Semoga saja dengan adanya MRT ini bisa sangat mengubah budaya masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum begitu. Saya Ruth Maria Tiara. Sampai jumpa.